Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, anakku kelas 5 yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada pelajaran Al-Qur'an Hadis di pertemuan terakhir sebelum semester 1, sebelum penilaian akhir semester 1. Dan Pak Andi kali ini akan menyampaikan materi terakhir yang harus kalian pelajari dan harus kalian kuasai sebelum penilaian akhir semester. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu surat yang pasti kalian semuanya sudah hafal semuanya, sudah lancar, yaitu surat At-Takasur. Surat yang terdiri dari 8 ayat ini Pak Andi yakin sudah hafal semuanya. Nah, akan tetapi perlu diingat ya bahwa kita dianjurkan dan sangat dianjurkan sekali kalau kita itu sesudah bisa membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya. Nah, kita harus naik lagi ke tingkat berikutnya, kita harus mencoba memahami surat At-Takasur. Kemudian dan yang paling utama adalah nanti kita melakukan atau mempraktekkan isi dari kandungan Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Nah, anakku semuanya, sebelum Pak Andi membacakan dan juga mencoba untuk menjelaskan sekilas tentang surat At-Takasur, ada baiknya Pak Andi mencoba untuk memberikan pendahuluan bahwa surat At-Takasur ini adalah surat yang isinya memberikan warning atau peringatan atau supaya kita hati-hati terhadap kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena di kehidupan dunia ini banyak orang yang sangat-sangat terlena dengan kehidupan untuk berbangga-bangga atau berbanyak-banyak atau bermegah-megahan. Surat At-Takasur itu artinya bermegah-megahan. Nah, di dalam surat ini nanti kita akan mendapatkan pemahaman bahwa kita harus meyakini hari esok, hari pembalasan, dan kita akan diberitahu bahwa sebenarnya kita besok itu tiap orang, tiap anak akan melihat tentang neraka. Nah, kalau kalian pernah mendapat cerita bahwa nanti suatu ketika orang itu pasti di hari akhir nanti akan melewati jembatan, kemudian di bawahnya neraka. Nah, surat At-Takasur ini salah satu di antara surat yang menyinggung bagaimana kita itu nanti akan benar-benar mengetahui bahwa kita akan benar-benar melewati jembatan menuju surga yang bawahnya neraka. Nah, oleh karenanya perhatikan dengan baik ya, jangan sampai kita terlena. Sekarang kita baca surat Takasur dulu dan juga artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, anak-anakku sekalian, kita mencoba untuk memahami dari surat At-Takasur ini. Yang ayat pertama, Alhaakumut takasur. Ini ayat pertama artinya bahwa bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian, atau bisa dikatakan
memperbanyak atau berlomba-lomba memperbanyak harta, atau bisa juga persaingan, atau juga yang kaitannya dengan keduniawian. Kalau kita membangga-banggakan diri, memperbanyak untuk istilahnya tidak karena Allah, maka itu sebenarnya melalaikan kita semuanya. Dan ini surat ini turun dengan adanya dua kabilah Ansor yang mana saat itu saling membangga-banggakan tentang keturunannya, tentang hartanya. Nah, akhirnya turunlah surat ini, surat At-Takasur, yang intinya memberikan kecaman. Alhaakumut takasur, bermegah-megah telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Artinya sampai meninggal dunia. Jadi kalau kita belum meninggal dunia atau orang tersebut belum meninggal dunia, belum mati, maka akan terus ingin berbangga-bangga, ingin perbanyak harta, ingin saling berlomba, ini loh saya yang lebih kaya, ini loh saya yang lebih banyak keturunannya. Dan itu dikecam oleh Al-Quran. Kecam Al-Quran supaya kita itu berhati-hati. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun. Ingat atau hati-hati, nanti kamu akan tahu. Kalla saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian nanti kamu akan tahu juga. Nah, di sini yang pertama, kalla saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu bagaimana pedihnya siksaan di alam kubur. Nah, ini diberitahu kalau kita itu saling membanggakan perbanyak harta hanya untuk menumpuk-numpuk di dunia, nanti akan mendapatkan siksa di alam kubur. Diingatkan oleh surat At-Takasur ini. Tsumma, nah lebih naik lagi, tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian nanti kamu akan mengetahui betapa perihnya siksaan di alam akhirat. Di alam kubur mendapatkan siksa, nanti di akhirat lebih siksa lagi. Nah, ini diingatkan oleh Al-Quran, surat At-Takasur. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla, seandainya, ya sekali-kali tidak, hati-hati. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, kalau seandainya kamu itu mengetahui dengan keimanan yang nyata, dengan keimanan yang bagus. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, jadi sekali-kali tidak atau sekali-kali jangan, pokoknya jangan bermegah-megah. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak. Nanti seandainya kamu mengetahui dengan keyakinan yang bagus, yang luar biasa, la tarawunnal jahim, nanti kamu akan melihat bagaimana neraka jahanam itu benar-benar ada. Nah, seperti yang saya disampaikan tadi, bahwa kita nanti semuanya akan melewati sirat, jembatan yang mana kita akan bisa melihat neraka. Ilmal yakin, benar-benar lihat, ilmal yakin. Ainal yakin, ya maaf, ainal yakin dengan mata kepala kita sendiri. Ya, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, tsumma latarawunnaha ainal yakin, kemudian nanti kamu akan benar-benar melihat dengan mata kepalamu sendiri. Ya, dengan ketika kita melewati jembatan, kita akan melihat, oh ternyata benar-benar ada, luar biasa di bawah itu ada neraka yang bisa kita lihat karena baru melihat. Nah, nanti kalau sudah nyampe di neraka, kita akan dikatakan hakul yakin, benar-benar yakin. Tapi besok kita akan benar-benar melihat. Nah, tergantung amal kita. Kalau kita bertakwa, amal solehnya banyak, maka kita akan melewati siratal mustaqim itu dengan mulus.
Tapi kalau kita punya amal yang kurang baik dan sering tidak mentaati perintah Allah, maka bisa jadi kita akan tergelincir dan masuk ke dalam neraka. Nah, kita lanjutkan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin tsumma la tarawunnaha inal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, setelah itu ada kejadian yang lebih mendebarkan, lebih menakutkan lagi, yaitu akan ditanya segala amal nikmat, segala nikmat yang kita dapatkan, segala harta yang kita dapatkan, dengan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh sangat menegangkan. Dari mana kita mendapatkan uang, kemudian kita apakan, kemudian kita menumpuk-numpuk harta itu untuk apa? Semuanya akan ditanyakan. Nah, dari surat At-Takasur ini, anak-anak semuanya harusnya menambah keimanan kita bahwa besok di alam akhirat akan ada pertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan, dan kita dari surat At-Takasur ini mendapatkan peringatan jangan sampai kita melakukan berlomba-lomba menumpuk harta, berlomba-lomba memperbanyak harta untuk bangga-banggaan, memperbanyak keturunan untuk membangga-banggakan. Pokoknya untuk kebanggaan yang kita bangga-banggakan itu jangan sampai. Oleh karenanya, anak semuanya, mari kita ambil hikmah dari surah At-Takasur ini dengan baik, sehingga nanti kita bisa terapkan di kehidupan kita, sehingga kelak besok semoga kita semuanya mendapatkan ridho Allah, diselamatkan dari ancaman-ancaman yang Allah gambarkan dalam surah At-Takasur ini. Nah, dalam surah At-Takasur ini Pak Andi meringkaskan sedikit. Ya, surah At-Takasur itu ada 8 ayat Makkiyah, ya, turun sebelum Nabi hijrah, kemudian artinya bermegah-megah. Nah, garis besar kandungannya, bermegah-megahan dalam kehidupan dapat melalaikan manusia dari Allah. Yang kedua, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas hartanya. Kemudian kita diminta untuk meyakini, untuk beriman pada hari akhir. Ya, beriman, meyakini bahwa besok itu kita akan mengalami kehidupan selanjutnya setelah dunia ini. Dan tentunya kehidupan setelahnya itu tergantung bagaimana kita menyikapi, kita beramal di dunia ini. Gitu ya anak semuanya. Semoga kita semuanya mendapatkan ridho Allah, semua jadi anak soleh dan solehah, besok diselamatkan dari ancaman dari surat At-Takasur ini dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.